Family, semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Sekarang saya akan membahas tentang Tingkong. Jadi minggu yang lalu saya sudah membahas tentang Tingkong atau Tuhan, tapi dalam pandangan dan kepercayaan warga Tionghoa. Tapi sekarang yang akan saya bahas adalah pandangan dalam agama Buddha. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang telah memberikan subscribe ke channel saya. Dan semoga seluruh subscriber yang telah mensubscribe dan akan mensubscribe, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Dan saya akan membahas tentang pandangan agama Buddha tentang Tuhan. Banyak orang dari agama lain sering menanyakan tentang Tuhan. Bahkan dulu di era 90-an, kalau ada agama lain yang datang ke wihara ingin bertanya tentang agama Buddha, itu ujung-ujungnya pasti berkomentar, bertanya tentang Tuhan. Adakah Tuhan dalam agama Buddha? Sebelum saya menjawab, saya akan bertanya balik lagi. Tuhan yang bagaimana? Kalau misalnya Tuhan sebagai personal, itu tidak ada dalam agama Buddha. Kenapa Tuhan sebagai personal itu tidak ada dalam agama Buddha? Kalau dia masih personal, ada pribadi, berarti dia akan mengalami kelahiran, tua, sakit, dan mati. Intinya, dia masih mengalami penderitaan. Berarti tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Makanya umat Buddha tidak meyakini Tuhan dalam bentuk personal. Jadi, Tuhan dalam agama Buddha itu seperti apa? Tuhan dalam agama Buddha itu adalah impersonal. Artinya, Tuhan dalam agama Buddha itu adalah bersifat anatta, tanpa aku. Tidak bisa diapa-siapakan. Tidak bisa dipersonifikasikan dengan pikiran. Tidak bisa dipersonifikasikan dengan perasaan. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa diapa dan siapakan, karena sesuatu yang mutlak. Memang di dalam kitab Udana 8 di ayat 3 itu ada dikatakan oleh Buddha bahwa tentang ketuhanan ini adalah ati, ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Yang artinya ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Inilah yang dikatakan konsep ketuhanan di dalam agama Buddha, karena tidak menjurus ke suatu pribadi. Jadi Tuhan bukan suatu pribadi, tetapi yang disebut dengan esa dan mutlak. Kalau kita berbicara tentang esa dan mutlak, berarti yang tadi saya katakan tidak bisa diapa dan siapakan lagi, karena tunggal, tidak bisa dikupas, tidak bisa dibahas dengan kata-kata manusia, karena itu mutlak dan esa. Kita mau bicara apapun, orang juga tidak akan paham. Contohnya seperti ini. Misalnya ada bonbon atau gula-gula. Biasanya kalau gula-gula ini kan kalau kita makan kan manis, rasanya manis. Tapi gula-gula ini atau bonbon ini saya berikan kepada orang lain. Dia makan, dia cicipi. Saya tanya, bonbon ini rasanya seperti apa? Manis. Manisnya seperti apa? Buah-buahan. Buah-buahannya seperti apa? Terus ditanya, akhirnya dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia tidak punya kata-kata yang bisa menjawab semua pertanyaan kita. Caranya bagaimana? Dia kembali mengambil bonbon yang sama, dengan rasa yang sama, dia berikan kepada saya. Kemudian saya makan, saya cicipi. Kemudian nanti yang tanya kepada saya, gimana rasanya? Manis. Manisnya seperti apa? Saya juga tidak bisa menjawab. Tetapi saya dan dia bisa sama-sama merasakan bagaimana manisnya gula tersebut. Begitu juga dengan yang disebut dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengkonsepnya dengan bahasa manusia, karena Tuhan dalam agama Buddha itu sifatnya adalah mutlak. Memang kalau Bapak Ibu mau membaca itu di dalam Buddha Wangsa atau riwayat agung para Buddha, di sana juga dikatakan bahwa pada saat Buddha atau Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, ketika duduk di bawah pohon Ajapala, beliau juga mencari siapa sebenarnya ada makhluk yang lebih agung dari beliau, yang melebihinya dalam hal moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Beliau mencari di alam semesta. Ternyata pada saat beliau mencari itu, beliau tidak menemukan satu pribadi yang lebih agung dari seorang Buddha. Makanya
Buddha hanya melihat pada saat itu adalah di alam semesta ini ada yang disebut dengan Dharma. Maka dari itu, Buddha bertekad untuk hidup dalam Dharma. Itulah sebabnya kenapa Buddha begitu menghormati Dharma, karena Dharma itu begitu agung, dan Dharma yang diajarkan itu dikonsep oleh Buddha dalam bahasa manusia, dan diajarkan kepada manusia, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada para dewa, sehingga mereka berpotensi untuk bisa mencapai seperti apa yang telah beliau capai, yaitu tingkat-tingkat kesucian. Nah, jadi konsep dan ketuhanan ini itu tidak bisa kita bicarakan, tidak bisa dikonsep. Jadi bagaimana caranya kita mengerti tentang Tuhan? Seperti makan bonbon tadi, ketika kita melaksanakan Dharma, kita mencapai tatanan kesucian, tatanan tertinggi yaitu arahat. Kita akan memahami konsep dari ketuhanan ini secara semesta, sehingga kita tidak mampu menyampaikan kepada orang, karena itu mutlak tidak bisa dibicarakan dengan bahasa manusia. Bagaimana caranya? Ketika mereka nanti mencapai tatanan kesucian, mereka sendiri secara pribadi akan memahami apa sebenarnya konsep ketuhanan itu sendiri. Dengan demikian, kalau agama Buddha tidak meyakini Tuhan secara pribadi, jadi siapa yang mengatur alam semesta ini? Yang mengatur bumi ini dan semua isinya dan alam semesta ini. Di dalam agama Buddha itu dikatakan bahwa yang mengatur alam semesta itu bukan Tuhan personal, tetapi ada hukum yang sifatnya impersonal yang disebut dengan panca niyama. Panca niyama ini terdiri dari 5 hukum tertib kosmis yang mengatur alam semesta. Bukan hanya di bumi ya, tapi alam semesta yang maha luas ini dalam lingkup panca niyama ini. Apakah panca niyama ini? Yang pertama disebut dengan utu niyama. Utu niyama ini adalah mengatur tentang terbentuknya mau hancurnya para planet, ya, dan juga perubahan iklim, cuaca, terjadinya gempa bumi, gravitasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan anorganik itu dalam lingkup utu niyama. Perubahan musim, kita ada musim kemarau, musim hujan, musim dingin, gempa bumi dan sebagainya. Ini yang sifatnya anorganik yang berhubungan dengan energi. Itu berhubungan dengan utu niyama. Yang kedua adalah bija niyama. Bija niyama ini berhubungan dengan organik. Karena apa yang diatur itu mengenai pertumbuhan janin, pertumbuhan tunas, manusia dan sebagainya yang berhubungan dengan pertumbuhan, terjadinya misalnya pertemuan sperma dan ovum, terbentuk janin dan sebagainya, itu adalah dalam lingkup bija niyama. Kemudian yang ketiga adalah kama niyama. Kama niyama ini adalah hukum tentang perbuatan. Segala perbuatan makhluk yang mempunyai cetana atau kehendak, inilah yang mengatur, yaitu kama niyama. Kalau misalnya mereka berbuat baik, hasilnya akan baik, berbuat jahat, hasilnya akan jahat. Inilah diatur oleh kama niyama. Jadi kama niyama ini mengatur para makhluk. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah cita niyama. Cita niyama ini mengatur tentang hukum pikiran. Kita berpikir, ada telepati dan sebagainya yang bermuara ke pikiran, itu diatur semua oleh cita niyama. Terus yang kelima adalah dhamma niyama. Jika ada peristiwa yang tidak diatur oleh keempat di atas itu, maka diatur oleh dhamma niyama. Dhamma niyama ini adalah yang mengatur tentang suatu keajaiban yang tidak diatur oleh keempat itu. Misalnya, lahirnya seorang guru suci, tiba-tiba pohon-pohon itu berbunga bukan pada musimnya. Dhamma niyama ini juga meliputi hukum dalam konsep niskala, di mana ada ilmu yang dikembangkan oleh manusia seperti ilmu matematika, kemudian dikemukakan atau dalam realitasnya dikemukakan dalam susunan yang niskala atau tidak berwujud. Jadi kelima inilah dalam hukum tertib kosmis seperti utu niyama, bija, kama, cita, dan dhamma niyama. Ini yang merupakan perwujudan dari ketuhanan yang Maha Esa yang mengatur alam semesta. Jadi dalam keyakinan umat Buddha, alam ini diatur oleh hukum panca niyama ini. Jadi tidak ada personel yang mengatur alam semesta ini, tapi impersonal. Jadi seorang Buddha hadir atau tidak di dunia ini, hukum ini tetap ada.
Karena 5 niyama ini atau panca niyama ini sifatnya adalah absolut, kekal. Inilah dalam agama Buddha sebagai perwujudan dari kekuasaan Adi Buddha atau ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga yang mengkritik agama Buddha di dalam kitab sucinya tidak menyebut tentang Tuhan. Memang di dalam kitab suci agama Buddha yang disebutkan oleh Buddha itu hanya yang mutlak, asang katang. Berarti kalau asang katang itu berarti tunggal. Namun di Indonesia pada zaman nenek moyang kita itu ditulis di dalam satu kitab yang sangat terkenal yang berhubungan juga dengan Borobudur, yaitu Sanghyang Kamahayanikan. Jadi agama Buddha Indonesia yang saya sebut sekarang agama Buddha Indonesia bukan agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha Indonesia adalah agama Buddha yang digali dari hasil peninggalan dari nenek moyang kita, salah satunya adalah Borobudur. Nah, di dalam kitabnya itu ada namanya Sanghyang Kamahayanikan. Di dalamnya tercantum kata ketuhanan yang Maha Esa itu dengan nama Sanghyang Adi Buddha. Inilah yang diadopsi oleh umat Buddha sekarang, yang khususnya untuk di MBI dan Sangga Agung, bahwa sebutan Tuhan dalam agama Buddha adalah Sanghyang Adi Buddha. Dan ini sudah termasuk Sumpah Pegawai Negeri juga menggunakan demi Sanghyang Adi Buddha. Inilah keyakinan dari nenek moyang kita yang kita adopsi sekarang. Tetapi bolehkah umat Buddha menyebutnya dengan yang lain? Ada juga yang menyebutkan yang lain seperti Dharmakaya atau Tubuh Dharma. Ada juga yang menyebutnya Wairocana. Ya, banyak sebutannya, tapi semuanya adalah mengacu kepada Tuhan atau ketuhanan yang sifatnya impersonal, bukan kepada suatu personal yang dianggap bisa mengatur alam semesta ini, tapi semuanya impersonal, yaitu berupa hukum-hukum yang mengatur alam semesta ini, yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Inilah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Terus ada juga mengatakan bahwa Buddha itu Tuhan. Buddha itu bukan Tuhan. Umat Buddha tidak menganggap Buddha itu sebagai Tuhan, tapi Buddha itu sebagai guru agung. Hubungan antara murid dengan Buddha atau umat Buddha dengan Buddha itu sifatnya adalah horizontal antara murid dengan guru. Terus ada juga yang menggunakan kata Sunggokong. Sunggokong, ya, Sunggokong ini sebenarnya fiktif. Ya, ada yang mengkritik gini, karena Sunggokong ini pernah mengacau langit katanya, di mana ada Gyokhong Siang Te atau Saka Dewa Raja itu diobrak-abrik oleh Sunggokong. Apakah Dewa Saka itu adalah Tuhan? Bukan. Dewa Saka bukan Tuhan, tapi Dewa Saka atau yang dalam bahasa Chinese disebut Gyokhong Tai Te atau Gyokhong Siang Te itu adalah raja para dewa. Dan di sana diceritakan dalam Suyuki bahwa Sunggokong mengobrak-abrik langit. Sebenarnya itu tidak ada. Sunggokong itu fiktif. Suyuki hanya memasukkan antara Sunggokong, Tepakai dan Saceng itu dalam ceritanya perjalanan Tong Samcong ke India itu hanya untuk membuat cerita itu lebih menarik. Sebenarnya Sunggokong itu adalah melambangkan kebencian. Kemudian Tepakai itu melambangkan keserakahan atau loba. Kemudian Saceng adalah melambangkan kebodohan. Jadi ketiga ini ada di dalam diri Tong Samcong sebelum sampai ke India. Ketika sampai di India, Sunggokong, Tepakai dan Saceng ini sudah jinak, berarti sudah ditaklukkan. Berarti Tong Samcong sudah bisa menaklukkan dari ketiga ini, dosa, loba dan moha, kebencian, keserakahan dan kebodohan. Ini yang sudah ditaklukkannya. Jadi itu tidak. Saka Dewa Raja termasuk bukan dewa yang sangat tinggi, termasuk dewa yang sangat rendah. Di dalam alam semesta, di dalam 31 alam kehidupan ini, itu posisi Saka atau Gyokhong Tai Te ini adalah 2 tingkat di atas manusia. Sedangkan untuk alam kehidupan yang menyenangkan, surga, itu masih ada 24 tingkat lagi di atas Gyokhong Tai Te. Ya. Ada 6 alam dewa. Yang pertama itu Catur Maharajika, itu 1 tingkat di atas manusia. Yang kedua itu adalah Tawatimsa, 2 tingkat di atas manusia. Kemudian di atas Tawatimsa ada namanya Yama. Ya, Yama.
Di atas Yama itu adalah Tosita. Tosita ini adalah tempat berdiamnya para bodhisattva mahasatwa atau para calon Buddha. Kemudian yang kelima itu adalah Nimanarati, para dewa yang menikmati hasil ciptaannya dan lebih tinggi dari Saka. Kemudian yang keenam, alam dewa yang paling tinggi. Ketika kita, kenapa dikatakan paling tinggi? Karena alam dewa ini bisa dicapai hanya dengan perbuatan baik, yaitu para nimita wasawati bumi. Itu yang keenam, alam surga keenam. Dan di atasnya itu masih ada 20 alam lagi, yaitu disebut dengan alam Brahma yang jauh lebih tinggi dan lebih agung dari 6 alam ini. Dan ini hanya bisa dicapai apabila kita mengembangkan konsentrasi, mengembangkan jhana dengan melakukan meditasi. Ketika kita meditasi, kita mencapai jhana 1, 2, 3, dan 4. Ketika badan jasmani kita hancur, kita akan dilahirkan di dalam salah satu dari 20 alam Brahma ini. Tergantung objek meditasi kita apa. Jadi total alam kehidupan yang menyenangkan di dalam agama Buddha dari 31 alam kehidupan itu ada 26 alam. Dan 4 alam neraka, 1 alam manusia. Totalnya 31. Jadi sekali lagi saya katakan, Gyohong Sangte, Raja para Dewa, bukan Tuhan. Kemudian Amitabha. Apakah Amitabha itu Tuhan? Tidak. Amitabha juga bukan Tuhan. Jadi Amitabha ini mewujudkan tubuh dharma dari seorang Samasam Buddha. Kuan Se Im Pusat mewujudkan cinta kasih atau Sambhogakaya dari Buddha. Jadi dalam Mahayana itu biasa diwujudkan di dalam bentuk. Makanya kalau kita lihat rupang Amitabha dengan rupang Buddha Gotama itu sama sebenarnya. Tapi posisi mudranya yang berbeda. Dan Kuan Se Im Pusat merupakan tubuh cahaya dari Buddha untuk mengajar para bodhisattva mahasatwa. Sedangkan Amitabha mewujudkan tubuh mutlak atau dharmakaya dari seorang Samasam Buddha. Kesimpulannya, agama Buddha tidak meyakini Tuhan dalam bentuk personal, tapi dalam bentuk impersonal. Maka tadi saya katakan bahwa agama Buddha ini percaya sama Tuhan. Tuhan dalam bentuk apa? Kalau impersonal, oke. Kalau personal, tidak. Karena akan mengalami penderitaan sama halnya dengan kita yang masih mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Demikian bersama saya Sahari dalam Pro Globi TV, profesional, logika, dan bijaksana.